6. Doa sendiri secara pribadi. Mari kita ringkas semua yang telah kita temukan sejauh ini tentang perbedaan doa Kristen dengan doa-doa lainnya. Pertama, doa Kristen adalah kepada Bapa. Tidak ada agama lain yang berdoa kepada sosok Bapa Surgawi yang berani menyebut Tuhan dengan panggilan akrab demikian. Panggilan itu bagi banyak orang terkesan terlalu akrab dan pribadi. Kedua, telah saya jelaskan bahwa doa bagi orang Kristen adalah kepada Yesus dan kita memperoleh tanda tangan persetujuannya atas permohonan kita. Dengan tanda tangan persetujuan itu, kita mendapat jawaban doa, maka cek doa itu dapat dicairkan. Hal yang demikian tidak ada dalam agama manapun lainnya. Ketiga, di dunia ini hanya orang Kristen yang dapat berdoa di dalam roh. Kita akan melihat maknanya. Tidak ada orang yang pada dasarnya ahli berdoa. Secara alamiah, kita kurang mampu berdoa dan Tuhan sangat mengetahui hal itu. Tuhan tahu bahwa kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh-Nya menolong kita dalam kelemahan kita. Tidak ada agama lain manapun yang menawarkan Roh Tuhan sendiri untuk menolong kita dalam kelemahan semacam itu. Maka kekristenan adalah unik. Keempat, saat kita berdoa melawan iblis. Saya telah memaparkan hal-hal yang menjelaskan apa artinya secara praktis. Kita berdoa melawan iblis dan iblis akan menyerang kita. Dan salah satu senjata pilihannya adalah penyakit. Iblis bisa membelenggu orang dengan cara demikian. Itulah dimensi doa yang berbeda. Sebenarnya iblis tidak terlalu peduli tentang jenis-jenis doa lainnya karena tidak terlalu berdampak dan iblis mengincar doa-doa yang hidup, bukan yang mati. Kita juga telah melihat aspek doa bersama orang-orang kudus dengan beberapa pengalaman indah dalam hal berkumpul bersama dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Berbicara bersama kepada Tuhan dan berdoa bersama orang-orang kudus adalah hal yang unik. Kita bisa berdoa bersama orang lain dalam agama-agama lain, tetapi berdoa bersama orang-orang kudus hanya ada dalam agama Kristen. Orang-orang kudus itu pun bukan mereka yang masih sedang berusaha untuk menjangkau Tuhan, melainkan yang telah bertemu dengan Tuhan dan sedang dalam perjalanan menuju kemuliaan. Sekarang kita beralih ke doa sendiri secara pribadi, bukan yang berarti sendirian saja tanpa keterkaitan dengan orang lain, melainkan doa yang rahasia. Perbedaannya mungkin terkesan sebagai permainan kata-kata belaka, tetapi doa rahasia yang saya maksud ini berarti tidak dilihat orang lain. Di sisi lain, doa sendirian berarti doa di antara diri sendiri dan Tuhan saja. Dan saya telah tunjukkan sebelumnya bahwa doa yang demikian itu tidak ada di dalam kekristenan. Begitu kita berlutut untuk berdoa, iblis, penguasa-penguasa, dan pemerintah-pemerintah kegelapan langsung mengincar kita. Bapa mendengarkan kita, Yesus terlibat, Roh Kudus menolong kita. Orang-orang kudus ada di sekeliling kita dan kita ditopang oleh sekelompok kecil orang beriman yang sedang berdoa bersama dengan kita. Maka itu bukanlah doa pribadi sendirian, tetapi ada doa yang bersifat rahasia. Tuhan kita sendiri pernah menyebutkannya. Dia berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Yesus tidak pernah menggunakan kata sendirian. Ada orang yang berkata bahwa rahasia agama adalah agama yang dijalani dalam kerahasiaan. Dan perkataan itu cukup tepat. Alkitab pun syarat dengan nasihat dan dorongan tentang doa yang rahasia. Matius pasal 6, setelah khotbah di bukit menyebutkannya pula. Dalam Alkitab bahasa Inggris,
Makna kata-katanya menarik. Yesus tidak berkata kalau kamu berdoa, tetapi apabila kamu berdoa, bukan kalau kamu memberi, melainkan apabila kamu memberi. Dan bukan kalau kamu berpuasa, melainkan apabila kamu berpuasa. Yesus menganggap ketiga hal itu, berdoa, memberi, dan berpuasa, adalah bagian dari kehidupan normal kita. Dia menasihati kita untuk masuk ke dalam kamar, menutup pintunya, dan menyendiri bersama Tuhan. Alkitab pun penuh dengan contoh-contohnya. Jika kita mempelajari kehidupan tokoh besar manapun dalam Alkitab, entah Abraham, Musa, Elia, Daniel, atau siapapun, kita akan menemukan bahwa mereka telah belajar untuk menyendiri bersama Tuhan. Yang terutama jika kita mengamati kehidupan Tuhan Yesus Kristus, kita akan menemukan bahwa berulang kali dia naik ke bukit untuk berbicara dengan Bapanya. Itulah yang akan kita mati saat ini. Secara teori, hal itu seharusnya menjadi hal termudah bagi orang Kristen. Kalau kita mencintai seseorang, bukankah kita ingin menikmati waktu bersamanya sebanyak-banyaknya? Saat saya pertama kali bertemu istri saya dan jatuh cinta kepadanya, saya sedang melakukan perjalanan bersama seorang rekan Kristen ke Yorkshire, Nottinghamshire, dan Lincolnshire. Kami melakukan penginjilan di mana saja. Kami mendatangi tambang-tambang batu bara dan berbicara dengan pria-pria di mulut tambang itu. Kami mendatangi pub-pub setempat, di mana saja ada kumpulan orang, kami pergi bersama mendatanginya. Rekan yang bersama saya itu menyadari bahwa saya beberapa kali menghilang untuk waktu yang lama. Saya tidak pernah memberitahu dia saya kemana, lalu dia langsung sadar bahwa saya telah jatuh cinta. Saat kita jatuh cinta, kita tidak berkata, oh hari ini saya akan berusaha untuk menghabiskan waktu selama setengah jam setidaknya bersama dia. Perkataan semacam itu tentu tidak mencerminkan orang yang jatuh cinta, bukan? Tidak sama sekali. Maka teorinya, jika kita mengasihi Yesus, seharusnya hal termudah di dunia ini untuk kita lakukan adalah menikmati waktu bersamanya sebanyak-banyaknya. Namun pada praktiknya banyak orang Kristen mengalami bahwa hal itu justru yang tersulit untuk dilakukan. Saya memilih bersikap praktis. Dalam hal doa saya masih perlu banyak belajar dan saya sangat sadar bahwa orang-orang kudus yang telah mengalami kedekatan yang lebih intim dengan Tuhan dapat mengajari saya berbagai hal. Maka kita perlu mengurus masalah yang sangat praktis ini. Teorinya, jika kita mengasihi Yesus, mengapa kita justru kesulitan meluangkan waktu berjam-jam bersamanya? Jika orang itu adalah istri saya sendiri, saya rela berkeliling British Museum yang amat sangat luas sambil memakai sepatu berpaku-paku selama 6 jam penuh hanya demi bersamanya, dan pameran di museum itu pun tidak perlu bertema sesuai minat saya. Cinta membuat kita ingin bersama orang yang dicintai, membuat kita merasa nyaman dengannya, dan membuat kita bisa mengobrol lama tanpa kehabisan topik sama sekali. Lalu mengapa kita kesulitan berdoa? Bagaimana perasaan Anda ketika menyanyikan lagu Kristen yang liriknya menyatakan cinta kasih kepada Tuhan, tetapi Anda tidak dapat merasakannya? Apakah Anda jadi merasa bersalah saat menyanyikan kata-kata dalam lirik itu? Jika Anda merasa seperti itu, saya akan membantu Anda karena rasa bersalah yang palsu adalah dasar yang terburuk untuk membangun kehidupan doa. Kita harus jujur dengan diri sendiri dan kita harus tahu bahwa Tuhan ingin kita berdoa serta ingin kita menerima segala pertolongan yang kita butuhkan. Pada praktiknya, setiap jenis kepribadian manusia mengalami kesulitannya masing-masing yang berbeda.
Misalnya seorang ekstrovert yang suka bergaul akan lebih mudah berdoa bersama orang-orang kudus daripada berdoa secara pribadi. Sebaliknya, seorang introvert yang suka merenung sendiri akan lebih mudah berdoa secara pribadi daripada berdoa bersama orang-orang kudus. Sebagian dari kita memiliki masalah yang lebih besar daripada orang lain dalam hal berdoa rahasia, tetapi sebagian lainnya memiliki masalah yang lebih besar dengan pertemuan doa bersama. Namun kebanyakan dari kita mengalami berbagai masalah. Ada alasan yang sangat sederhana dan jelas mengapa kita kesulitan berkata, "Saya mengasihi Yesus," maka saya sama sekali tidak kesulitan menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya dan berbicara dengannya. Saya teringat akan pertemuan kelompok kaum muda pada suatu malam hari Minggu. Saat itu kami duduk di halaman berumput dan berdiskusi dengan jujur. Salah satu gadis bertanya, "Mengapa lebih sulit menghabiskan waktu berjam-jam dengan Yesus daripada dengan pacar saya?" Sebelumnya saya menjelaskan pada kelompok itu bahwa jika kita jatuh cinta kepada seseorang, yang memudahkan kita untuk menikmati waktu bersamanya adalah karena kita bisa berkomunikasi dengan dia secara fisik, dengan tanda-tanda luar keberadaan dirinya. Kita bisa melihatnya, mendengarnya, menyentuhnya, mencium harumnya jika dia memakai wewangian. Tanda-tanda luar keberadaan dirinya itu memunculkan sensasi kesenangan di dalam diri kita. Namun ketika kita mencoba berdoa kepada Yesus, tidak ada tanda-tanda luar keberadaannya. Seringkali yang ada hanyalah tanda-tanda keberadaannya di dalam hati kita. Itu menjadi masalah. Saat berpacaran dengan istri saya mengalami tanda-tanda luar keberadaannya. Saya dapat memeluknya, menciumnya, berbicara dengannya, dan semua itu memunculkan sensasi kesenangan di dalam diri saya, sehingga seluruh pengalaman kebersamaan itu menjadi keindahan bagi saya. Jika kita berada di sebuah ruangan bersama orang yang tidak dapat kita lihat, kita dengar, kita sentuh, kita cium aromanya, lalu akibatnya tidak ada sensasi kesenangan di dalam diri kita yang muncul, itu menjadi masalah bagi kita. Jika Anda belum pernah mengalami masalah yang demikian, silakan saja berhenti membaca buku ini sekarang juga. Memang ada saat-saat ketika kita sangat sadar akan kehadiran dan keberadaan Yesus. Dia menjadi amat sangat nyata dan kesadaran itu sangat pekat melingkupi kita. Namun hal itu tidak sering terjadi. Bagaimana caranya agar kita dapat mengatasi masalah itu? Sebagian pembaca tentu ingat telepon umum model kuno yang hanya bisa dipakai setelah kita memasukkan kepingan uang logam. Pada telepon semacam itu, setidaknya di Inggris, ada tombol A yang perlu kita tekan dahulu sebelum kepingan uang logam masuk dan menyambungkan panggilan telepon itu. Ada orang yang berkata kepada saya, "Bagi saya berdoa rasanya seperti berbicara di telepon umum tanpa menekan tombol A, bagaikan berbicara kepada diri sendiri. Pembicaraan saya tidak sampai ke tujuan." Saya pernah mendengar ada seorang anak sekolah yang melakukan hal itu kepada kepala sekolahnya. Sang kepala sekolah menghukum dia dengan pukulan dan dia merasa sangat marah dan benci dengan hal itu. Alhasil dia menelepon kepala sekolahnya itu dengan telepon umum tetapi tanpa menekan tombol A, lalu mengeluarkan segala kemarahannya habis-habisan. Hal itu berhasil membuat kemarahannya mereda. Sebagian orang merasa berdoa adalah hal yang semacam itu. Bagus juga karena mengeluarkan unek-unek. Tetapi pada intinya sama saja dengan berbicara kepada diri sendiri tanpa ada yang mendengarkan. Padahal itu bukanlah doa. Doa adalah percakapan dua arah. Ada masalah perasaan tidak nyata yang perlu kita atasi.
Pada suatu kesempatan, saya mengendara di mobil ke arah utara dari Yerusalem ke Samaria. Lalu saya melihat bangunan Helen Keller School, yaitu sekolah yang melayani kebutuhan pendidikan anak-anak yang menyandang kondisi keterbatasan sensorik, termasuk kelemahan penglihatan, kelemahan pendengaran, tuli dan atau buta, serta pada banyak kasus berbagai bentuk kecacatan lainnya. Saya jadi teringat akan Helen Keller sendiri, wanita yang luar biasa. Dia terlahir buta dan tuli, sehingga menjadi bisu karena tidak pernah mendengar kata-kata, sehingga tidak dapat menyuarakan kata-kata. Alhasil dia tidak mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk keluarganya sendiri, kecuali melalui media sentuh. Ketiadaan kemampuan indrawi yang seharusnya paling berfungsi untuk berhubungan dengan orang lain menjadi pergumulannya setiap saat. Lalu seorang wanita bernama Anne Sullivan mengasuh Helen dan mengajar dia. Mereka berdua berjuang, bertengkar, dan itu menjadi pergumulan yang sangat nyata. Pada akhirnya tibalah titik ketika Helen mampu berkomunikasi dengan orang lain, termasuk mampu berbicara dan mendengarkan orang lain. Kemampuan itu berdampak sangat besar pada hidupnya. Memikirkan Helen Keller menunjukkan kepada saya bahwa yang demikian itulah masalah kita dengan doa. Secara alamiah saya buta terhadap Tuhan, tuli terhadap Tuhan, sehingga saya bisu dan tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Tuhan. Saya harus belajar berkomunikasi tanpa indera-indera itu. Dalam setiap hubungan lainnya saya menggunakan indera-indera itu. Tetapi dalam hubungan dengan Tuhan saya tidak punya kemampuan indera-indera itu. Maka saya harus belajar. Helen Keller bisa belajar, maka saya juga bisa belajar. Apalagi saya memiliki guru yang lebih hebat daripada guru Helen Keller. Roh Kuduslah guru terhebat bagi saya yang sungguh-sungguh ingin saya mengatasi masalah ini. Dan saya sadar bahwa sosok yang kepadanya saya berdoa itu sungguh ada dan hadir senyata keberadaan istri saya sendiri. Menurut saya itulah tujuan utama pergumulan awal kita dalam hal doa. Ada banyak hal yang kita perlu belajar sebagai suatu kewajiban pada awalnya, sampai hal itu bisa menjadi kesenangan bagi kita. Demikianlah pula doa. Jika Anda pernah belajar bermain piano, ingatkah Anda bahwa dahulu Anda harus belajar tentang tangga nada? Apakah hal itu kewajiban atau kesenangan? Jika sekarang Anda suka bermain piano, itu karena dahulu Anda telah belajar untuk mengatasi masalah-masalah awalnya. Ingatkah Anda ketika Anda pertama kali belajar mengendarai mobil? Kopling dan persneling sungguh merepotkan. Setelah 2 atau 3 sesi belajar, mungkin Anda merasa putus asa dan takut mengendarai mobil, tetapi lalu guru Anda terus menyuruh Anda berlatih hingga berhasil mengatasi masalah-masalah itu. Saya yakin kini Anda telah tiba di titik menikmati mengendarai mobil. Apapun itu, pikirkan suatu aktivitas yang Anda sangat nikmati dan sukai. Lalu tanyakan apakah Anda sama sekali tidak pernah mengalami aktivitas itu sebagai kewajiban dan bukan kesenangan. Jika aktivitas itu sangat berguna, tentu ada masanya Anda memberanikan diri dan menerjang ketidakmampuan lalu melakukannya saja dan terus melakukannya sampai berhasil mengatasi masalahnya. Saya tidak akan menjanjikan ada jalur mudah untuk memasuki hadirat Tuhan, tetapi saya berkata bahwa hubungan dengan Tuhan tidak perlu menjadi suatu kewajiban seumur hidup. Pada waktunya itu akan menjadi kesenangan. Memang ada unsur kewajibannya, disiplin diri yang harus dipertahankan, tetapi itu adalah titik awalnya saja. Sebelumnya saya sempat menjelaskan perbandingan antara cinta saya kepada istri saya
dengan kasih saya kepada Tuhan, yaitu bagaimana cinta atau kasih terwujud dalam tindakan nyata. Tentu saya tidak dapat mendefinisikan kasih saya kepada Tuhan sebagai sama dengan cinta saya kepada istri saya. Anda pun tidak dapat melakukannya karena kedua bentuk cinta atau kasih itu berbeda. Dalam bahasa Yunani, kata yang berarti cinta atau kasih itu berbeda-beda. Di sisi lain ada beberapa kesamaan dalam hal ungkapan kasih, misalnya dalam bentuk kesetiaan dan rasa kewajiban. Bagaimana Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita? Apakah dengan merasa berbunga-bunga di dalam hatinya tentang kita? Tidak. Tuhan mengungkapkan kasih-Nya kepada kita dengan sungguh-sungguh melakukan hal yang tidak ingin Dia lakukan, yang Dia tidak punya perasaan niat untuk lakukan, mati di kayu salib. Itulah ungkapan kasih-Nya kepada Anda dan saya. Maka jika kita ingin mengungkapkan kasih kita kepadanya, kita harus siap melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan demi memberikan hasil yang Dia ingini. Ada unsur kesetiaan dan rasa kewajiban dalam kasih Tuhan. Dan unsur-unsur itu pun harus ada dalam cinta antar manusia agar menjadi cinta yang layak dipertahankan. Apa yang kita lakukan dalam upacara pernikahan? Apakah kita hanya menonton dan mengakui dua orang yang telah saling jatuh cinta? Tidak, karena hal semacam itu tidak cukup sama sekali, kurang kokoh dan kurang kuat untuk menjadi sesuatu yang mereka pertahankan. Mereka memang sudah berpacaran, menikmati kebersamaan, saling jatuh hati, mendapat dorongan cinta dari satu sama lain, memiliki kesamaan minat dan kesukaan, tetapi semua itu belum cukup. Pasangan itu harus diminta untuk menambahkan unsur kesetiaan dan rasa kewajiban pada cinta mereka satu sama lain, serta berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tetap bersatu dalam segala keadaan, baik maupun buruk, kaya maupun miskin, sampai kematian memisahkan. Mereka perlu menambahkan unsur kasih Tuhan pada cinta manusiawi mereka, sehingga ketika suatu hari kelak mereka sedang mencuci perlengkapan makan setelah sarapan pada hari Minggu pagi, sementara tidak ada lagi perasaan berbunga-bunga yang menggebu seperti saat berbulan madu. Mereka tetap hidup dalam cinta karena itulah kesetiaan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan mengungkapkan kasih kita kepadanya bukan dengan perasaan berbunga-bunga di dalam hati, melainkan dengan melakukan perintahnya terus-menerus dan melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Itulah kasih yang Dia ajarkan. Hanya mereka yang belajar melakukan kewajibanlah yang akan menemukan bahwa hal itu menjadi kesenangan. Itu yang pertama, ada unsur disiplin diri yang terlibat di dalam kasih. Anda tidak perlu membuang unsur perasaan dari kehidupan doa Anda. Jangan lakukan hal itu. Sebagian orang Kristen terlalu takut memiliki perasaan yang tak terkendali sehingga berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa mereka tidak mengalami perasaan apa-apa. Hal itu menyedihkan. Sebaliknya, kita perlu menautkan perasaan kita pada iman kita. Jangan menautkan iman kita pada perasaan kita. Izinkan saya menjelaskan maksud saya. Mungkin Anda merasa ingin berdoa di gereja saat tidak bersama atasan dan jauh dari pekerjaan Anda. Keesokan paginya, perasaan Anda akan berbeda. Anda bisa jadi merasa tidak ingin berbicara kepada Tuhan. Jika itu pengalaman Anda, saya menyarankan agar Anda melatih iman Anda dengan mengingatkan diri Anda bahwa memang fakta situasi telah berubah total dari yang hari Minggu. Apakah Tuhan yang Anda rasakan pada hari Minggu itu keesokan paginya telah mati? Tidak. Apakah Yesus yang Anda rasakan pada hari Minggu itu berkata, Dia pergi dahulu dan tidak akan kembali ke dunia? Tidak. Apakah kerajaannya batal datang? Tidak.
Kerajaannya tetap datang, Tuhan tidak berubah. Maka iman kita seharusnya pun tetap sama. Meskipun perasaan kita telah berubah dari rasa Minggu menjadi rasa Senin. Itulah sebabnya kita dapat tetap berdoa atas dasar iman. Saat saya merenungkan bahwa Tuhan tetap bertakhta dan Yesus tetap akan datang, kerajaannya tetap akan datang, perasaan saya bangkit hingga menyamai iman saya. Maka jangan singkirkan perasaan Anda, justru izinkan iman Anda, menarik perasaan Anda agar bangkit, dan izinkan fakta kebenaran menarik iman Anda untuk sejalan. Ada satu peringatan penting pada titik ini. Anda dapat mengibaratkan doa Anda seperti mandi berendam dengan air dingin. Apakah Anda dapat memahami maksud saya? Jika itu hanyalah kewajiban dan tetap menjadi kewajiban, rasanya seperti mandi berendam dengan air dingin setiap pagi. Beker berbunyi, Anda gemetar kedinginan lalu masuk ke dalam air. Tidak ada kenikmatannya sama sekali. Bagaimana kita dapat menemukan kenikmatannya bahwa Tuhan benar-benar hadir di dalam doa kita, bahwa Tuhan Yesus sungguh mendengarkan doa kita? Ada dua hal yang perlu kita amati. Pertama, menurut saya kita bergerak dari tahap awal, yaitu doa sebagai kewajiban, ke tahap selanjutnya, yaitu tahu dalam kesadaran kita bahwa Tuhan hadir. Menurut saya tahap selanjutnya itu adalah tahap kedua. Tahap pertama, kita berdoa sambil bertanya-tanya, apakah Tuhan memang mendengarkan? Tetapi kita tetap berdoa karena kita sadar harus belajar dan berlatih. Dan kita tetap berdoa karena Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melakukannya. Tahap kedua, kita berdoa tanpa merasakan Tuhan hadir, tetapi hal-hal yang terjadi setelah doa itu membuktikan bahwa Tuhan memang hadir. Saya terpikir kembali akan apa yang terjadi ketika para murid Yesus pertama kali bertemu dengan Dia setelah kebangkitannya, saat mereka sadar akan kehadirannya. Mereka bisa menyentuh, melihat, dan mendengar Dia. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan itu adalah hal yang indah karena mereka mengalami Yesus hadir bersama mereka. Thomas masuk ke ruangan itu tak lama sesudahnya. Mereka memberitahu Thomas bahwa Yesus sebelumnya datang. Thomas tidak tahu hal yang telah dia lewatkan. Tetapi dia berkata, dia tidak percaya hal itu. Thomas ingin melihatnya sendiri. Dia melihat ke sekeliling ruangan itu dan tidak melihat sosoknya. Yesus yang dia kenal tentu punya lubang di kedua tangannya dan luka menganga di sisi tubuhnya. Maka kecuali dia bisa menaruh jari dan tangannya ke dalam lubang dan luka di tangan dan tubuh Yesus itu, dia tidak mau percaya. Seminggu kemudian di ruangan yang sama itu, Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku, Engkau sungguh hadir. Apakah Anda menangkap pesannya? Sesudah kebangkitan dan sebelum kenaikannya, Yesus mengajar para muridnya untuk sadar akan kehadirannya tanpa harus ada pengalaman indrawi. Itulah mengapa diperlukan waktu 6 minggu di antara kebangkitan dan kenaikan Yesus. Selama 6 minggu itu Yesus datang dan pergi sampai mereka tidak tahu lagi apakah Yesus sudah datang atau sudah pergi. Akhirnya mereka mengerti bahwa ketika Yesus pergi itu bukan berarti Yesus tidak ada. Itulah yang Alkitab ajarkan. Pada hari Yesus pergi untuk kembali ke surga, para murid menyaksikan tubuhnya menghilang di balik awan-awan dan mereka tahu bahwa mereka tidak lagi bisa menyentuh atau mendengar Yesus lagi secara indrawi. Perkataan terakhir Yesus pada saat itu adalah, ketahuilah aku menyertai kamu
senantiasa sampai akhir zaman. Sejak saat itu mereka tidak lagi membutuhkan pengalaman indrawi apapun untuk menyadari kehadirannya. Mereka bagaikan anak kecil yang telah disapih dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenaikan Yesus berarti dia kini naik mengatasi segala pengalaman indrawi kita. Orang-orang berkata, saya akan percaya kepada Tuhan jika Tuhan hadir, jika dia datang ke gereja dan berkhotbah di kebaktian hari Minggu, itu pasti indah sekali. Padahal tanpa pengalaman indrawi apapun, kita tahu bahwa Yesus ada di sini saat ini. Kita tidak dapat mendengarnya, melihatnya, atau menyentuhnya secara fisik, tetapi dia sungguh hadir. Kenaikan Yesus berarti, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bagaimana kita tahu? Seringkali pengetahuan itu ada di dalam kesadaran kita yang lalu. Dengan kata lain, mendapat jawaban doa setelah doa itu selesai. Saat orang percaya berbicara tentang doa yang dijawab, mereka tahu Yesus hadir. Karena dalam kesadaran itu mereka telah melihat hal itu terjadi. Maka pastilah Yesus hadir dan mendengarkan. Itu berarti kita dapat memiliki keyakinan yang lebih teguh untuk berdoa. Doa lebih dari sekadar kewajiban. Doa adalah hak istimewa kita, seperti yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, doa membelokkan kuasa maha dahsyat di surga sesuai permintaan kita. Benar, dalam menanggapi doa kita, Tuhan bisa berubah pikiran. Dia tidak berubah dalam sifatnya. Doa kita tidak mengubah siapa Tuhan, tetapi dapat mengubah apa yang dilakukannya. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan orang-orang yang dengan berani berdebat dengan Tuhan. Musa melakukannya, lalu Tuhan berubah pikiran hingga melakukan hal yang berbeda. Tuhan tidak berubah dalam sifatnya, tetapi Musa memohon kepada Tuhan dengan begitu efektif hingga Tuhan berubah pikiran. Dan Alkitab berkata Tuhan menyesal lalu berubah pikiran. Itulah sebenarnya arti kata bertobat dalam naskah aslinya. Kadang ketika kita melihat kembali ke dalam kesadaran yang lalu, kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang tidak akan dilakukannya jika Anda tidak berdoa. Pada suatu titik, ada rangkaian kebetulan yang menakjubkan, yang secara perhitungan data dapat kita simpulkan sebagai Tuhan sungguh mendengarkan doa kita. Hasilnya, kita dapat yakin untuk berdoa meskipun tanpa merasakan kehadirannya secara jasmani. Karena kita tahu dia sungguh mendengarkan dari begitu banyak hal yang telah terjadi. Ketika kita berdoa, jawaban doa itu mungkin bukanlah seperti yang kita minta. Namun dukungan dan penguatan yang kita butuhkan itu akan kita terima di dalamnya. Sejujurnya sebuah jawaban doa lebih memenuhi kebutuhan daripada sebuah pemenuhan permintaan. Ada salah satu bait yang teduh di dalam kitab Mazmur yang berkata bahwa Tuhan memberikan kepada si pemazmur apa yang diinginkan hatinya, dan Tuhan membuat jiwa si pemazmur kurus kering. Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginannya, tetapi secara rohani dia menjadi kurus kering. Tuhan menjawab, dan jawabannya itu membawa kita ke apa yang sebelumnya saya sebut tahap kedua dalam doa. Ayub berkata, apa untungnya bagi kita jika kita berdoa kepada Tuhan? Jawabannya adalah kita mendapat jawaban doa. Dan jawaban doa itu menguatkan kita untuk tetap berdoa. Ketika kita berdoa kepada seorang bapa dan raja. Saat berdoa kepada raja, kita membawa hal-hal besar ke hadapannya, tetapi saat berdoa kepada bapa, kita membawa hal-hal kecil kepadanya. Betapa indahnya kebenaran ini. Dia adalah bapa, maka dia tahu ada berapa helai rambut di kepala kita, dan dia tahu ketika burung pipit hinggap di tanah.
Raja menangani urusan-urusan besar, bapa mengurusi hal-hal kecil yang merupakan masalah besar bagi anak-anaknya. Kita selalu dapat datang kepadanya dan mendapat jawaban. Tahap ketiga dalam doa saya sebut tahap kesadaran di dalam. Saya mengajak kita bergerak maju dari kesadaran akan kehadiran Tuhan setelah kita selesai berdoa dengan bertanya, dapatkah kita tahu setiap kali kita berdoa bahwa Dia hadir selagi kita berdoa? Dapatkah kita selalu merasakan bahwa Dia hadir atau tidak? Pada analisis terakhir, hal itu akan menjadi penguatan terbesar bagi doa kita. Selama saya masih berada di tahap pertama, saya berdoa karena tahu saya harus berdoa. Tetap berdoa demi melakukan perintahnya dan mengungkapkan kasih kepadanya tanpa merasakan kehadirannya sama sekali. Doa tetap menjadi suatu pergumulan yang berat. Saat saya memasuki tahap kedua, lalu mulai mendapat jawaban doa. Berdoa menjadi hal yang jauh lebih mudah untuk dilakukan. Karena saya tahu dari pengalaman bahwa ada hal-hal yang akan terjadi sebagai dampak dari doa saya. Namun saya mungkin tetap tak dapat merasakan kehadirannya saat berdoa. Ada tahap ketiga, puji Tuhan, saat saya tiba di tahap ketiga, saya dapat tahu pasti Tuhan hadir selagi saya sedang berdoa. Bagaimana caranya? Tidak ada tekniknya. Tetapi saat saya membaca Alkitab, saya sadar bahwa berulang kali manusia berbicara kepada Tuhan dengan suatu kesadaran yang sangat jelas akan kehadirannya. Sehingga manusia mengobrol dengan Dia. Pernahkah Anda menyadarinya juga? Pernahkah Anda berpikir, kalau saya bisa mengobrol dengan Tuhan seperti Musa, berbincang santai dengan Dia, lalu mendengar jawabannya langsung, tentu saya tahu bahwa Tuhan sungguh hadir. Nah, bagaimana hal itu dapat terjadi? Saya yakin tidak ada teknik khusus untuk kita menyadari kehadiran Tuhan. Saya telah membaca banyak buku tentang doa dan mempelajari banyak sekali teknik. Ada yang berkata kita harus duduk, ada yang berkata kita harus berdiri, ada yang berkata kita harus berlutut, ada yang berkata kita harus rebah di tanah, ada pula yang berkata kita harus berjalan, ada yang berkata kita harus membuka mata, ada pula yang berkata kita harus menutup mata. Ada yang berkata kita harus masuk ke dalam kamar, ada yang berkata kita harus bergerak di jalan tertentu sambil menuju tempat aktivitas kerja kita. Ada pula yang berkata kita harus pergi menyepi ke alam bebas. Petunjuk dan panduannya sangat berbeda-beda satu sama lain dan semua teknik itu membuat kita bingung. Yang lebih menarik lagi, seorang wanita pernah bercerita bahwa karena mengikuti arahan saya untuk mempergunakan tangan, dia menemukan bahwa Tuhan memberikan doa yang harus dia doakan. Saya berkata kepadanya, Tuhan telah memberikan kepada Anda karunia yang nyata untuk membedakan roh dalam doa, maka Anda bisa berdoa tentang hal-hal yang tepat saat dalam kelompok, tentang hal-hal tepat yang awalnya tidak Anda ketahui. Dia pun menjawab, sejak saya mulai mempergunakan tangan saya begini, Tuhan selalu memberikan doa yang harus saya doakan. Hal itu indah sekali. Tetapi saya tidak akan menekankan teknik tertentu. Menurut saya, hal yang terpenting dalam doa adalah kita rileks dan berkoneksi dengan Tuhan. Jika kita lebih mudah rileks dan berkoneksi dengan Tuhan dalam posisi duduk, duduk saja. Jika lebih mudah dalam posisi berlutut, berlutut saja. Jika lebih mudah dalam kondisi mata terbuka, tetaplah membuka mata. Jika lebih mudah dalam kondisi mata tertutup, tutup mata saja. Coba-coba saja berbagai cara dan posisi sampai menemukan yang mana yang paling tepat. Tidak ada teknik yang tepat untuk semua orang.
Yang penting apakah kita dapat berada dalam kondisi rileks dan terhubung dalam koneksi dengan Tuhan sampai kita tahu bahwa Tuhan ada di ruangan itu bersama kita dan Dia sedang berbicara kepada kita. Karena kita bisa mengalaminya. Bukan dengan tubuh jasmani, karena indera-indera kita bersifat jasmani, juga bukan dengan pikiran, karena pikiran kita mudah menjadi penghambat dengan kesulitan untuk berfokus dan kendala-kendala lainnya. Saya akan menunjukkan caranya menurut saya. Jika kita orang Kristen, ada bagian lain dalam kepribadian kita yang kini hidup. Kita tidak terdiri dari tubuh dan pikiran saja, seperti dalam konsep Yunani tentang tubuh dan jiwa, tetapi juga roh. Rohlah yang dapat menyadari kehadiran Yesus dalam ruangan itu bersama kita. Dengan kata lain, ada kedalaman hubungan yang jauh melebihi kemampuan tubuh dan pikiran. Hubungan antar manusia biasanya terbatas pada aspek tubuh dan pikiran atau tubuh dan jiwa. Dua orang bersama dapat menjadi sahabat akrab atau suami istri yang intim. Kadang kita dapat memiliki hubungan yang mendalam dengan sesama hingga kita dapat saling mengenal dengan sangat baik. Tahu pikiran satu sama lain meski tanpa berbicara dan tahu di dalam hati tentang perasaan satu sama lain. Hubungan dengan Tuhan dapat menjadi lebih dalam lagi daripada itu. Roh Tuhan dengan roh kita, aspek yang terdalam dengan aspek yang terdalam. Banyak karunia Roh Kudus melewati aspek pikiran atau jiwa. Mereka yang terlalu berpegang pada intelektualitas akan sangat kesulitan percaya akan aspek yang lainnya, yaitu roh manusia yang dapat bersekutu dengan roh Tuhan, serta bahwa kata-kata Roh Kudus dapat disampaikan kepada roh manusia yang tidak bersentuhan sama sekali dengan otak manusia atau berasal dari pikiran. Roh kita mengerti roh Tuhan. Ketika Roh Kudus menyentuh roh Anda dapat membuang semua penghalang intelektual yang biasa merintangi begitu banyak orang dan membatasi doa kita menjadi doa pikiran saja. Ada saatnya kita perlu berdoa dengan pikiran seperti Paulus berkata, "Aku akan berdoa dengan akal budiku dan aku akan berdoa dengan rohku." Jika Anda belum pernah berdoa dengan roh Anda, ada dimensi doa yang sangat nyata yang Anda belum rasakan. Saya akan bernyanyi dengan akal budi dan saya akan bernyanyi dengan roh. Saya akan menikmati kedua jenis doa itu dan kedua jenis nyanyian itu dalam hidup saya. Saya akan menjelaskan maksudnya berdoa di dalam roh, tetapi ada tingkat kedalaman yang roh kita bisa tahu bahwa Yesus hadir. Ada kesaksian pribadi yang bisa saya ceritakan. Saat menulis, saya tiba pada titik ketika saya berkata, "Yesus, apakah engkau ada di sini bersama saya?" Lalu roh saya seketika meluap. Ada gerakan yang langsung terjadi, tetapi itu bukan perasaan biasa. Beberapa menit kemudian, tubuh dan pikiran saya mengikuti gerakan roh saya. Tetapi roh saya lebih dahulu tahu bahwa Yesus hadir dan saya dapat mencurahkan roh saya kepadanya. Saya percaya itulah titik ketika kita dapat mendeteksi kehadiran Tuhan saat berdoa. Ketika rohnya menunjukkan kehadirannya kepada roh kita. Seperti itulah kedalamannya. Saya tidak dapat menjelaskan atau melukiskannya. Tetapi yang jelas, sebagian orang kudus membutuhkan bertahun-tahun hingga tiba pada titik bisa tahu Yesus hadir saat berbicara kepadanya. Dan mereka mengalaminya entah secara rutin atau kadang-kadang. Atau ketika mereka bertumbuh dalam kasih karunia selama bertahun-tahun itu, mereka tiba pada titik ketika dapat dikatakan setiap kali berdoa mereka tahu Yesus hadir. Nah, kabar baiknya untuk Anda adalah ada cara cepat untuk mengalaminya, yaitu tenggelam di dalam Roh Kudus. Saya tidak peduli istilahnya apa.
baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, mendapat pencurahan Roh Kudus turun atas kita atau apapun. Tetapi ketika roh kita tenggelam di dalam Roh Kudus, kita akan tahu dan mengenali kehadirannya jauh di dalam diri kita. Kita tidak akan memperdebatkan pengalamannya, karena pikiran kita tidak akan menjadi penghalang lagi. Bahkan Roh Kudus akan mengesampingkan pikiran kita sementara supaya tidak merintangi pengalaman itu. Ketika Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, Dia membebaskan kehidupan doa kita dengan memberikan kesadaran untuk mengenali kehadirannya, agar roh kita dapat bersekutu dengan rohnya, dengan Tuhan dan dengan Bapa, sehingga rohnya dapat bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak Tuhan, dan kita dapat berseru, Abba, Bapa, Papa, Ayah. Roh Kuduslah yang membuat kita sadar pada tingkat kedalaman roh kita. Indra-indra jasmani berkata, Tuhan tidak berada di ruangan tempat kita berada, dan pikiran bisa mengembara kemana-mana dan berpikir untuk melihat saja nanti apakah ada bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan doa. Tetapi ketika roh Tuhan bersaksi bersama roh kita, tubuh dan pikiran kita tidak berkuasa, sehingga roh kita menjadi sadar akan kehadiran Yesus. Itulah sebabnya jika Anda kesulitan menyadari kehadiran Tuhan dalam doa Anda, saya menyarankan agar Anda mulai berdoa untuk Dia memenuhi Anda dengan rohnya, agar Anda tenggelam di dalam rohnya. Saya dapat berkata bahwa Anda akan menjadi jauh lebih sadar akan kehadiran Tuhan daripada sebelumnya. Meskipun doa Anda belum dijawab, dan Anda akan tahu bahwa Tuhan senang menjawab doa. Alangkah mulianya. Kesadaran tersebut terbuka bagi setiap orang Kristen, terlepas dari kondisi fisik tubuhnya atau kondisi pikirannya. Saya pernah mengunjungi seorang anggota jemaat yang berada dalam kondisi sekarat. Selama 3 atau 4 hari, keluarganya tidak berhasil mendapat respons apapun dari orang sakit yang sedang terbaring koma itu. Tidak ada respons fisik maupun respons mental sama sekali. Saya menelepon sekitar 1 atau 2 jam sebelum anggota jemaat itu meninggal, tetapi salah satu anggota keluarganya berkata, tidak akan ada gunanya. Memangnya Anda ingin masuk melihat dia? Saya berkata saya ingin menemuinya, lalu saya masuk ke kamarnya. Saya duduk di sisi tempat tidurnya, lalu mendekatkan mulut saya ke telinga orang yang sekarat itu dan berkata, saya akan berdoa dan saya ingin Anda ikut berdoa bersama saya. Kemudian saya mulai berdoa, Bapa kami di surga, tetapi saya tidak perlu melanjutkannya karena bibir orang itu menyahut, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang ikut mengucapkan doa itu bukanlah tubuh fisiknya atau pikirannya, melainkan rohnya yang amat sangat hidup. Tingkat kedalaman doa yang ketiga yang saya bahas ini adalah titik ketika Tuhan ingin bersekutu dengan kita dan memberikan kepada kita kesadaran akan kehadirannya. Suatu kali saya melayani sebagai pendeta rumah sakit untuk para pasien gangguan jiwa. Saya biasa datang dan memimpin acara kebaktian seminggu sekali di sana. Seringkali saya bertanya-tanya, apakah saya sebenarnya membuang-buang waktu saja? Karena tempat itu adalah bangsal untuk orang-orang yang secara medis tidak akan pernah keluar dari sana dan tidak akan pernah pulih. Ada begitu banyak hal aneh terjadi di sana. Saat saya mulai memimpin nyanyian, ada pria yang biasa berdiri lalu melakukan sikap hormat bendera sampai sepanjang nyanyian itu. Rupanya musik yang dimainkan telah menyentuh ingatan bawah sadar yang sangat dalam pada diri pria itu sebagai prajurit militer. Saya
berbicara dengan penanggung jawab bagian perawatan tersebut dan saya berkata saja, sebenarnya saya kadang bertanya-tanya apakah mereka mengerti semua yang disampaikan ini. Penanggung jawab itu menjawab, Pak Paulsen, tolong jangan berhenti datang. Kebaktian ini adalah satu-satunya waktu dalam seminggu yang mereka berperilaku berbeda. Satu-satunya perkataan yang masuk akal yang mereka ucapkan adalah lirik lagu-lagu yang dinyanyikan. Itulah roh. Anda dapat melihatnya, ada tingkat kenikmatan akan hadirat Tuhan yang terlepas dari tingkat penangkapan indera jasmani. Bahkan terlepas dari tingkat pemahaman mental. Oh, pasti Tuhan hadir karena kita berdoa lalu dia menjawab. Tingkat itu adalah kesadaran roh yang tidak dibatasi oleh kondisi fisik maupun mental. Haleluya. Nah, kita dapat mengenali kehadiran Tuhan. Roh Tuhan dapat bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Tuhan, bahwa Dia adalah Bapa kita, bahwa Tuhan Yesus sungguh mendengarkan dan siap menandatangani permohonan Anda, bahwa iblis telah dikalahkan, bahwa orang-orang kudus bersama dengan kita, bahwa meskipun kita tidak tahu bagaimana cara berdoa seperti seharusnya, Roh Tuhan dapat menaruh di dalam mulut kita bahasa yang belum pernah kita pahami atau pelajari dan membebaskan kita untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa, terima kasih karena saat saya menjadi salah satu anak-Mu, Engkau membangkitkan roh saya hingga hidup kembali. Sebelumnya saya telah mati rohani. Saya berbicara kepadamu tetapi tidak tahu apakah Engkau sungguh mendengarkan. Dan tidak tahu apakah saya mendapat jawaban. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak ingin saya tetap seperti itu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami dimensi baru persekutuan dengan-Mu. Tuhan, tenggelamkan saya di dalam roh-Mu, penuhi saya dengan roh-Mu, supaya meskipun tubuh dan pikiran saya tidak dapat menangkap kehadiran-Mu, roh saya dipenuhi oleh-Mu sehingga saya tidak ragu sama sekali tentang saya berbicara kepadamu dan Engkau berbicara kepada saya. Tuhan, jika saya mengingini kepuasan bagi indera-indera jasmani saya, ampuni saya. Terima kasih karena suatu hari kelak saya akan bertemu langsung dengan Yesus, melihatnya dengan mata saya sendiri dan mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Tetapi sekarang sebelum semua itu, berikan kepada saya iman sehingga saya tidak membutuhkan penangkapan indrawi itu. Tuhan, juga ketika pikiran saya tidak dapat paham, pikiran saya berdebat, pikiran saya berkelana kemana-mana menjauh dari-Mu, jagalah agar roh saya tetap dekat dengan-Mu dan ajarlah saya cara bersekutu sebagai sahabat dengan-Mu, roh saya dengan roh-Mu pada tingkat terdalam. Terima kasih Tuhan untuk kesadaran akan kehadiran-Mu yang saya rasakan sekarang ini. Terima kasih karena Engkau sungguh hadir di sini. Tuhan, teruslah berbicara kepada saya dan tolong saya untuk mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan berbicara dengan-Mu dan mendengarkan-Mu. Saya meminta semua ini dalam nama-Mu. Amin.